Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zaid. Saya adalah dosen dari Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor. Di sini saya menyampaikan bahwa matematika bukanlah sesuatu momok yang harus ditakutkan pada saat ini, melainkan matematika adalah sesuatu yang sangat diperlukan dan dibutuhkan di masa yang akan datang. Ingin belajar matematika, belajarlah kepada Pak Ahmad Rizal, karena dengan Pak Ahmad Rizal matematika menjadi enak dan menyenangkan. Terima kasih. Pelajaran kita hari ini mengenai translasi. Translasi itu pergeseran ya. Pergeseran itu misalnya ini ada mobil Tayu apa? Gani. Kalau mobil ini kita mau geser, disuruh geser, gitu kok. Kalau yang kuning apa namanya? Lani geser. Nah, kalau kita diminta untuk menggeser mobil ini, kita nggak bisa langsung kerjakan menggeser, kecuali geseran itu kita diminta untuk berapa jauhnya dan arahnya kemana. Misalnya, Lani kita geser ke arah depan sejauh sini, dan Gani kita mundurin sejauh, ya. Jadi ada arah dan ada besar. Itulah pergeseran. Harus memiliki dua, yaitu arah dan besar pergeseran tersebut. Pelajaran kita saat ini jadi translasi ya. Translasi yang dalam bahasa kita disebut pergeseran. Seperti yang tadi kita sudah praktekkan dengan mobil Gani dan Lani, bahwa translasi itu ini pergeseran atau perpindahan semua titik pada satu bidang pastinya yang penting dengan jarak itu boleh kita artikan besarnya berapa dan arah yang tertentu. Begitu ya. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah jarak dan arah tertentu. Kemudian kalau arah pergeserannya ke kanan, pergeseran arahnya ke kanan, itu berarti positif, bernilai positif. Ingat pada saat kita belajar koordinat ya, bergeser ke kanan itu positif. Tapi kalau arah pergeserannya ke kiri berarti bernilai negatif. Lalu kalau arah pergeserannya ke atas, ini berarti bernilai positif. Sebaliknya kalau pergeserannya ke bawah berarti bernilai negatif. Begitu ya. Nah, dalam translasi itu dinotasikan, notasi translasi itu dilambangkan dengan lambang simbol XY. X ini pergerakan pada sumbu X yang tadi ke kanan positif, ke kiri negatif, sedangkan Y pergerakan ke atas pada sumbu Y ya, ke atas positif, ke bawah negatif. Atau supaya gampang kita ingat, X itu pergerakan yang horizontal pada sumbu X, sedangkan
Y ini pergerakan yang vertikal pada sumbu Y. Oke. Sekarang kita mau mencari koordinat bayangan satu titik kalau digeser oleh sebuah translasi. Misalnya titik A, ya, di bidang koordinat titik A ini 1, 2, 3, minus 3. Kemudian 1, 2, 2, koordinat A minus 3,2. Kita mau geser menuju titik A aksen sini. Nah, translasinya berapa tuh? Berarti kita lihat ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4. Maka translasi yang memindahkan A menjadi A aksen itu translasi 5 minus 4. Nah, ini kalau kita mencari translasinya. Tapi sebaliknya kalau titik A ditranslasikan dengan translasi 5 minus 4, kita tinggal bergerakan aja titik A. 1, 2, oke, Bapak pakai warna lain supaya lebih jelas ya pergerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4. Maka koordinat titik A di sini 1, 2, 2 gitu ya. Kemudian di sini minus 1, minus 2. Maka koordinat A aksen bayangan dari titik A yang sudah ditranslasikan 5 min 4 menjadi 2, min 2. Nah, ini kalau prosesnya melalui gambar. Nanti bisa kita lakukan tanpa gambar. Nah, kita lihat contoh pertama, tapi kita kerjakannya tanpa kotak-kotak ya. Langsung kita kerjakan dengan matematiknya. Ada titik B min 5,3, kita translasikan oleh translasi yang pertama dengan translasi A 9 minus 6 nih ya. Kemudian B minus 6, minus 6 minus 8. Kita jawab untuk yang A. Maka P aksennya kita peroleh dari P aksennya, maka tinggal kita minus 5 ditambahkan 9,3 ditambahkan dengan minus 6. Maka koordinat P aksen menjadi minus 5 tambah 9 itu 4, kemudian 3 ditambah minus 6 itu minus 3. Itu titik P aksen kalau translasinya yang A. Sekarang kalau translasinya yang B, nah sama aja P aksen, jadi sama dengan kita perlu titik B, X nya berapa? Min 5 ditambah translasi yang komponen X nya minus 6, kemudian koma 3 yang komponen Y nya ditambah dengan minus 8. Nah begitu, maka kita peroleh minus 5 tambah minus 6 itu minus 11, 3 ditambah minus 8 itu minus 5. Jadi P aksennya adalah minus 11, minus 5. Contoh kedua pada translasi 9B, ini 9 ya, 9B titik K yang asalnya 4A,5B dipetakan ke titik K aksen menjadi 21,8 dikurang 2B. Tentukan nilai A dan B. Ini berkaitan dengan aljabar nih yang kita sudah belajar. Maka kita tulis dulu nih. Titik K yang tadinya 4A 5B ditranslasikan 9B gitu, hasilnya adalah K aksen, yaitu titik K ya. Hasilnya adalah 21,88 dikurang 2B. Maka kita lakukan seperti ini, 4A
kan komponen X-nya 4A ditambah 9 hasilnya 21. Kemudian yang komponen Y-nya 5B, ini 5B ditambah B hasilnya 8 dikurang 2B. Mari kita selesaikan dengan aljabar. Konstanta pindahkan ke kanan berarti 21 dikurang 9. Ini tinggal 4A. 21 dikurang 9 itu 12 ya. 12. Maka A-nya adalah 12 dibagi 4. Kan koefisien A 4. Jadi 12 dibagi 4 3. Berarti A kita peroleh 3. Sedangkan B, nah kita lakukan lagi. Nah, 5B tambah 1B kan 6B. Kemudian variabel kan kita usahakan tidak ada di kiri, tidak ada di kanan, kita pindahkan ke kiri. Kalau negatif pindah berubah tanda menjadi positif 2B. Kemudian sebelah kanan tinggal 8. 6B tambah 2B 8B sama dengan 8. Maka B kita peroleh adalah 8 dibagi 8. B hasilnya 1. Jadi yang kita peroleh A-nya 3, B-nya 1. Di contoh ketiga ini berkaitan dengan soal yang dibuat dalam bidang datar segitiga ya. Kalau ada segitiga berarti titiknya ada 3, segitiga ABC berarti titiknya ada titik A, titik B, titik C. Titik A itu koordinatnya 8,3, titik B itu 5,-3 dan titik C 10,2. Ditranslasikan dengan translasi min 8 1. Maka nanti dipetakan bayangannya menjadi A aksen, B aksen dan C aksen. Kita diminta menentukan koordinat dari A aksen, B aksen, dan C aksen. Ini sama aja, kita kerjakan seperti yang tadi. Masing-masing kita cari bayangannya. Titik A ya, titik A 83, kemudian ditranslasikan min 8 1, maka hasilnya adalah A aksen. A aksen diperolehnya dari 8 ditambah minus 8, 3 ditambah 1 gitu ya. Maka jadinya A aksennya bayangannya 8 ditambah minus 8 0, 3 ditambah 4 3 ditambah 1 4 ya. Itu bayangan untuk A. Sekarang untuk bayangan B sama aja. B tadi koordinatnya berapa? 5,-3 ditranslasikan min 81, maka B aksennya menjadi 5 ditambah minus 8, kemudian minus 3 ditambah 1. 5 ditambah minus 8 ini minus 3, minus 3 ditambah 1 itu minus 2. Jadi titik B aksen minus 3, minus 2 itu ya. Titik C nya 10,2 ditranslasikan dengan minus 8 1, maka hasilnya adalah C aksen 10 ditambah minus 8, 2 ditambah 1. Hasil tutup ya. Maka C aksen hasilnya jadi 10 minus 8 itu jadi 2 tambah 1 itu 3. Maka bayangan titik A, B, C pada segitiga menjadi A aksen, B aksen, C aksen dengan koordinat masing-masing. A aksen 0,4, B aksen minus 3,2, min 2, dan C aksen 2,3. Kita lanjut dengan dua translasi yang berurutan. Dari tadi translasinya cuma satu. Nah, kalau translasinya berurutan artinya kalau dari bergerak dari sini ke sini, pertama
Kemudian dari sini dia bergerak lagi. Bergerak lagi ke sini. Maka translasinya, pergerakannya bisa kita langsung satukan dengan pergerakan dari sini sampai sini. Tuh. Nah, begitu. Nih, gabungan dua translasi jadinya yang merah. Nah, kalau dalam matematik tinggal kita tulis kalau ada translasi AB, kemudian dilanjutkan dengan translasi CD, maka ini bisa kita satukan menjadi satu translasi dengan cara kita tambahin aja masing-masing komponennya. A tambah C, kemudian B tambah D. Misalnya kalau translasi yang AB ini diwakili oleh translasi 81, kemudian translasi BC ini diwakili 26, maka translasi AC yang merah ini bisa kita langsung satukan menjadi 8 tambah 2, kemudian 1 ditambah 6. Maka translasi AC adalah 10, 7. Begitu ya. Contoh dari gabungan translasi, misalnya ada translasi A-8 dilanjutkan dengan translasi -5 2B sama dengan menjadi 3-2. Kita menentukan nilai A dan B-nya berapa. Sama aja seperti tadi ya. A ditambah -5 hasilnya 3. Maka tinggal kita pindahkan -5-nya ke kanan, seperti kita melakukan dengan aljabar. -5 pindah ke kanan, jadi +5. 3 tambah 5 8. Jadi nilai A-nya 8 ya. Nah, kalau yang B-nya kita tambahin aja, -8 ditambah 2B sama dengan -2. -8-nya konstanta, pindahkan ke kanan, jadi 2B sama dengan -2 ditambah 8. Gitu ya. 2B sama dengan -2 tambah 8 itu 6. Maka B sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi A-nya dapat 8, B-nya dapat 3. Nah, tadi kan mensatukan dua translasi. Kalau misalnya ada satu titik ditranslasikan 2 kali, bagaimana? Sama aja ya, ini titik S, koordinatnya -2,4. Kemudian ditranslasikan pertama oleh translasi -3, 2. Kemudian dilanjutkan dengan translasi 4, 1. Maka hasilnya S aksennya adalah sama aja seperti tadi. Di sini ya, karena nggak muat S aksennya, jadi sama dengan -2 ditambah -3 ditambah 4, 4 ditambah 2 ditambah 1, begitu ya. Ulangi, -2 ditambah -3 ditambah 4, kemudian 4 ditambah 2 ditambah 1. Ini hasilnya -2 tambah -3 itu -5 ditambah 4 -1, kemudian 4 tambah 2 6, 6 tambah 1 7. Jadi S aksen itu bayangan dari S adalah -1,7. Sampai di sini pelajaran kita pada saat ini. Sampai bertemu lagi dengan Pak Rizal. Semangat untuk belajar matematika, karena matematika itu enak dan perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.